Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Rizky Ramadhani, semester 2C akan mereview materi hukum pidana yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. Emerita Dendi SHMH. Dalam pertemuan kedua membicarakan mengenai sumber hukum pidana, kemudian pengertian hukum pidana, kemudian pemberlakuan hukum pidana, locus temporis, dan yang terakhir locus delicti. Untuk sumber hukum pidana, khususnya hukum pidana material, ada 4, yaitu MWVSNI atau yang lebih dikenal dengan KUHP, kemudian undang-undang lain di luar KUHP seperti UU Narkotika, kemudian MVT atau penjelasan dari hukum pidana, rincian dari hukum pidana, penjelasan dari KUHP atau rincian hukum pidana, rincian dari KUHP. Kemudian yang terakhir hukum tidak tertulis atau hukum adat. Kemudian pengertian hukum pidana secara hukum pidana material, yaitu keseluruhan peraturan yang yang mengatur keharusan dan larangan, dan jika dilanggar maka akan mendapat sanksi. Kemudian berisi larangan dan keharusan yang didasarkan pada asas legalitas. Kemudian berisi tindakan apa saja yang dapat dipidana, yang didasarkan pada asas kesalahan. Contoh dari hukum pidana material yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian hukum pidana formil yaitu keseluruhan peraturan yang merupakan hak negara yang mengatur bagaimana cara untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar hukum pidana material. Hak negara merupakan hak negara yaitu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia ada 4, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga kemasyarakatan. Contoh dari hukum pidana material, contoh dari hukum pidana formil yaitu KUHP, yaitu KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian pembagian hukum pidana yaitu secara pembagian umum dan pembagian khusus. Pembagian umum yaitu seluruh lapangan pidana baik yang ada di KUHP atau yang di luar KUHP. Kemudian secara khusus yaitu tindakan apa saja yang dapat dipidana dan jika melanggar maka dikenai sanksi pidana. Kemudian locus temporis secara waktu, berdasarkan waktu, yaitu didasarkan pada asas legalitas yang pasal yang dimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tidak ada suatu peraturan yang dapat dipidana sebelum didahului oleh peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Dalam pasal tersebut ada 2 konsekuensi, yaitu tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam RUU yang tidak boleh bersifat analogikal, bertafsir analogikal, dan tindak pidana harus terjadi tindak pidana terjadi sebelum adanya peraturan. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum adanya tindak pidana, yaitu bersaturan tidak boleh bersifat retroaktif. Kemudian peraturan harus menjaga individu dari kesewenang-wenangan pemerintah. Kemudian sanksi bersifat memaksa. Kemudian locus delicti atau berdasarkan waktu, berdasarkan tempat. Tempat di Indonesia ada 3 wilayah, yaitu udara, laut, dan darat. Dari 3 wilayah tersebut ada beberapa asas yang diikuti. Yang pertama asas teritorial, kemudian asas nasional aktif, kemudian nasional pasif, kemudian universalitas,
kemudian bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.